Di sebuah sore yang hangat, angin laut berhembus lembut dari utara Jawa, membawa aroma asin bercampur bau kayu basah dari perahu-perahu nelayan yang baru saja berlabuh. Cahaya matahari yang mulai condong menimpa atap-atap masjid tua di pinggir pantai. Dan suara azan maghrib terdengar samar namun menggetarkan hati dari kejauhan. Dalam suasana seperti itu, banyak dari kita mungkin langsung teringat pelajaran sejarah di sekolah. Kisah tentang bagaimana Islam pertama kali tiba di tanah Nusantara. Tentang para pedagang muslim dari Gujarat yang berlayar membawa rempah-rempah dan ajaran baru. Tentang abad ke-13 yang dianggap sebagai titik awal peradaban Islam di sini. Cerita itu begitu sering diulang, seakan-akan menjadi satu-satunya kebenaran yang tak perlu dipertanyakan lagi. Namun seiring berjalannya waktu, muncul pertanyaan-pertanyaan baru dari para peneliti, sejarawan, dan bahkan masyarakat awam yang mulai mempertanyakan narasi lama itu. Benarkah hanya Gujarat yang menjadi pintu masuk? Ataukah ada jalur lain yang justru lebih dulu membawa Islam ke tanah air? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak sekadar memancing perdebatan, tetapi juga membuka tabir misteri tentang bagaimana bangsa ini berinteraksi dengan dunia luar jauh sebelum masa kolonial tiba. Seiring bertambahnya riset dan ditemukannya data-data baru, ternyata banyak sekali petunjuk yang menantang narasi lama itu. Di Berus, sebuah kota tua di Sumatera Utara yang kini tampak tenang dan sederhana, arkeolog menemukan makam-makam kuno dengan nisan bertuliskan kaligrafi Arab model Kufi yang dikenal sebagai salah satu gaya tulisan tertua dalam sejarah Islam. Di tepi pantai utara Jawa, tepatnya di Leran, Gresik, berdiri sebuah makam tua yang sering didatangi peziarah. Makam itu adalah makam Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 1082 Masehi. Ukiran pada nisannya begitu indah dan masih terbaca meski usia sudah menua batu itu. Jejak-jejak lain juga mengarah pada pengaruh Persia di beberapa daerah pesisir Jawa dan Sumatera. Tradisi-tradisi awal Islam menunjukkan warna yang berbeda dari yang dibawa oleh India. Bentuk kaligrafi di beberapa prasasti dan seni ukirannya lebih dekat dengan gaya Persia, dan tradisi keagamaan seperti peringatan Asyura menunjukkan adanya jejak pengaruh Syiah dari masa lampau. Masjid-masjid kuno di pesisir pun memadukan arsitektur lokal dengan sentuhan Timur Tengah. Atapnya menyerupai joglo Jawa, tetapi pada detail tiang dan mihrabnya terdapat ukiran dan motif yang biasanya ditemukan di masjid Persia atau Arab. Bukti-bukti seperti ini semakin memperkuat dugaan bahwa penyebaran Islam di Nusantara tidak tunggal, melainkan hasil pertemuan banyak jalur dan banyak bangsa. Dan setiap jalur itu membawa ceritanya sendiri yang bersama-sama membentuk sejarah besar yang kita kenal hari ini. Selain bukti fisik, ada juga catatan-catatan kuno yang mendukung cerita ini. Seorang musafir terkenal dari abad ke-14, Ibnu Battuta, mencatat perjalanannya ke berbagai negeri, termasuk kerajaan Samudra Pasai di Sumatera. Dalam catatannya, ia menggambarkan sebuah kerajaan yang sudah Islam dengan baik, memiliki penguasa yang memimpin dengan hukum Islam, dan penduduknya menjalankan ajaran agama dengan taat. Catatan itu menunjukkan bahwa Islam sudah mengakar kuat di Pasai saat itu. Padahal, jarak antara Arab dan Nusantara bisa ditempuh langsung melalui jalur laut, sehingga sangat mungkin para pelaut Arab datang tanpa harus melalui Gujarat terlebih dahulu. Hubungan perdagangan dengan Timur Tengah sudah tercatat sejak masa kerajaan Sriwijaya, dan jalur itu masih digunakan bahkan setelah pusat peradaban Islam berkembang di Jazirah Arab. Jika kita berjalan di sepanjang lorong-lorong kota tua Aceh, kita bisa merasakan aura sejarah yang kental. Tiang-tiang masjid tua yang sudah berlumut masih berdiri kokoh, menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Setiap ukiran, setiap batu bata seakan berbicara tentang masa lalu yang kaya dan penuh warna. Dalam sunyi malam, terdengar suara anak-anak mengaji. Suara yang sama mungkin sudah terdengar berabad-abad lalu ketika Islam pertama kali diajarkan di tempat ini. Bayangkan betapa jauhnya perjalanan itu, dari tanah Arab atau Persia yang panas dan kering, hingga ke tanah Nusantara yang hijau dan subur, melewati badai, ombak, dan bahaya di laut. Perjalanan itu bukan hanya soal perdagangan, tetapi juga membawa gagasan, keyakinan, dan budaya yang akhirnya berakar di sini. Seiring semakin banyaknya penemuan baru, banyak sejarawan mulai berani mengajukan pendapat berbeda. Mereka menulis buku, membuat jurnal, dan mengadakan seminar untuk membahas kemungkinan jalur-jalur baru penyebaran Islam. Tentu saja, pendapat ini memicu kontroversi. Ada yang menolak karena terlalu lama memegang teori lama, ada yang menerima karena bukti-bukti baru terasa meyakinkan. Perdebatan ini justru membuat sejarah terasa hidup. Ia bukan sesuatu yang beku di buku pelajaran, melainkan sesuatu yang terus berubah seiring dengan penemuan dan penelitian baru. Setiap makam tua yang digali, setiap prasasti yang dibaca ulang, bisa saja mengubah cara kita memahami masa lalu. Dan bukankah itu yang membuat sejarah selalu menarik? Ia selalu mengundang kita untuk bertanya, menggali, dan menemukan hal-hal baru.
Di desa-desa kecil pesisir Jawa, masih ada tradisi yang diwariskan dari masa awal masuknya Islam. Orang-orang tua bercerita tentang bagaimana nenek moyang mereka dulu belajar membaca Al-Quran dari seorang pedagang asing yang menetap di kampung. Mereka ingat cerita tentang seorang ulama dari negeri jauh yang mengajarkan cara syalat dan doa-doa sederhana. Cerita-cerita ini jarang ditulis, tetapi hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Saat tradisi lokal bertemu dengan ajaran baru, lahirlah bentuk-bentuk unik seperti selamatan, tahlilan, atau arsitektur masjid yang memadukan gaya lokal dan asing. Semua ini bukti bahwa Islam di Nusantara tumbuh dengan caranya sendiri, bukan hanya meniru dari satu sumber. Maka ketika kita berdiri di hadapan sebuah masjid tua dengan atap bertumpuk 3 dan pintu kayu berukir halus, atau ketika kita menatap nisan berlumut dengan tulisan Arab yang hampir tak terbaca, ada baiknya kita ingat bahwa sejarah yang kita pelajari mungkin hanya satu lapisan dari banyak lapisan yang ada. Di balik setiap batu dan ukiran, ada cerita tentang kapal-kapal yang berlayar jauh, tentang doa-doa yang dibisikkan di gelombang malam, tentang pertemuan budaya yang melahirkan sesuatu yang baru. Jalur Gujarat mungkin memang ada dan berperan, tetapi bukan berarti itu satu-satunya jalur. Banyak jalur lain yang telah terlupakan, menunggu untuk ditemukan kembali. Jadi, mengapa teori Gujarat begitu kuat bertahan? Beberapa peneliti berpendapat bahwa teori itu cocok dengan narasi kolonial yang ingin menampilkan Nusantara sebagai wilayah yang baru berkembang setelah kedatangan bangsa-bangsa asing. Teori itu menguntungkan karena membuat seolah-olah Islam datang terlambat dan melalui perantara yang sudah dikenal oleh kolonial. Dengan begitu, kontribusi bangsa Arab, Persia, dan peran masyarakat lokal sendiri seolah terhapus dari cerita besar. Inilah mengapa penelitian ulang sangat penting. Bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk mengembalikan sejarah ke jalurnya yang lebih jujur. Kini, semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk menelusuri ulang sejarah. Mereka mendatangi situs-situs tua, memotret nisan berlumut, menggali literatur kuno, bahkan melakukan penelitian lapangan ke kampung-kampung yang menyimpan cerita turun-temurun. Setiap temuan baru menjadi bahan diskusi hangat di media sosial, menghidupkan kembali rasa ingin tahu kita akan masa lalu. Dan setiap perdebatan yang muncul menjadi bukti bahwa sejarah bukan hanya milik para ahli, tetapi milik kita semua yang ingin memahami jati diri bangsa. Pada akhirnya, mungkin bukan masalah dari mana Islam pertama kali masuk yang paling penting, tetapi bagaimana ajaran itu diterima dan berkembang menjadi bagian dari identitas kita. Dari Arab, Persia, India, atau manapun jalurnya, semua berpadu dalam sejarah panjang Nusantara. Namun, bukti-bukti baru yang terus bermunculan tetap penting untuk membuka mata kita bahwa perjalanan sejarah jauh lebih rumit dan menakjubkan daripada yang kita bayangkan. Malam di pesisir Aceh terasa berbeda. Angin laut membawa aroma garam bercampur asap kayu dari rumah-rumah panggung yang masih bertahan sejak masa lampau. Di kejauhan, lampu-lampu kapal nelayan terlihat seperti bintang di permukaan laut. Di tengah suasana itu, berdiri Masjid Raya Baitur Rahman dengan kubah-kubahnya yang putih, berkilau terkena sinar bulan. Masjid ini bukan hanya simbol religius, tapi juga monumen sejarah yang menyimpan lapisan kisah penyebaran Islam. Tiang-tiang kayunya yang sudah berusia ratusan tahun menyimpan goresan tangan pengrajin lokal yang dulu belajar teknik ukiran dari saudagar Persia. Kaligrafi di dindingnya menceritakan ayat-ayat suci yang pernah dibawa dari tanah Arab oleh seorang ulama yang namanya kini hanya ada di cerita rakyat. Setiap orang yang masuk ke sana bukan hanya sedang beribadah, tapi juga berjalan melewati lorong waktu yang membawa kita pada awal mula perjalanan ajaran ini di Nusantara, di Sumatera Barat, di daerah Pariaman dan Minangkabau. Cerita-cerita tua tentang ulama yang datang dari jauh masih bertahan di mulut para tetua. Mereka bercerita tentang orang-orang asing berkulit lebih gelap yang datang membawa kitab, mengajarkan cara berwudu di tepi sungai, dan mengajari anak-anak menghafal huruf demi huruf dengan sabar. Tradisi surau di Minangkabau dipercaya sudah ada jauh sebelum abad 13. Dengan sistem belajar yang mirip pondok pesantren tetapi lebih sederhana. Di setiap surau tua, biasanya ada manuskrip lama yang ditulis dengan aksara Arab Melayu, berisi doa-doa, hukum-hukum fikih, dan kisah-kisah Nabi. Penemuan-penemuan seperti ini menjadi bukti betapa ajaran Islam diterima dengan lapang hati, kemudian berkembang menjadi bagian dari adat dan budaya. Ungkapan adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah lahir dari proses panjang yang tak hanya terjadi dalam satu abad, melainkan perjalanan lintas generasi. Di Jawa Timur, di Gresik dan Tuban, jejak awal itu terasa dalam wujud masjid-masjid kecil di dekat pelabuhan. Kayu-kayu tua yang menopang bangunannya diikat dengan pasak.
Tampa menunjukkan keterampilan tukang-tukang lokal yang menggabungkan teknik tradisional dengan kebutuhan bangunan ibadah. Di bawah atapnya yang rendah, jamaah duduk bersila mendengarkan cerita tentang wali dan saudagar, tentang perjalanan panjang dari tanah yang jauh, tentang pertemuan budaya yang melahirkan toleransi dan seni baru. Di serambi masjid, anak-anak belajar huruf hijaiyah dari kitab yang sudah lusuh, sama seperti anak-anak lain berabad-abad lalu. Bayangan para ulama yang dulu datang dari jauh seakan hadir di sana, memandang mereka dengan senyum yang penuh harapan. Jika perjalanan ini diperluas ke wilayah timur, ke Ternate dan Tidore, kita menemukan jejak-jejak lain yang menunjukkan bagaimana ajaran ini menyebar melalui jalur laut yang begitu luas. Pulau kecil di Maluku pernah menjadi pusat perdagangan rempah yang mengundang pedagang dari Arab, Persia, hingga Cina. Di sana, ajaran Islam diterima dan bercampur dengan adat setempat, membentuk tradisi unik seperti upacara adat yang diawali doa-doa Arab atau penggunaan kaligrafi di ukiran-ukiran perahu tradisional. Beberapa manuskrip tua di Kesultanan Ternate menyebut nama-nama guru agama yang bukan berasal dari India, melainkan dari Hadramaut, Yaman, dan dari negeri-negeri jauh di Teluk Persia. Ini memperluas cakrawala kita tentang asal-usul ajaran yang menyebar dengan damai melalui perdagangan, perkawinan, dan persahabatan lintas lautan. Ketika semua potongan cerita ini digabungkan, kita melihat sebuah peta besar sejarah yang jauh lebih rumit daripada satu jalur dari Gujarat. Ada jalur langsung dari Arab, ada pengaruh Persia, ada juga interaksi dengan Gujarat. Semuanya bertemu di pelabuhan-pelabuhan Nusantara yang ramai, lalu menyebar ke pedalaman melalui orang-orang lokal yang sudah memeluk ajaran itu. Peta itu tidak hanya menunjukkan garis-garis pelayaran, tetapi juga menunjukkan bahwa identitas kita sebagai bangsa dibentuk oleh banyak pertemuan Tengen dan banyak doa. Masing-masing jejaknya masih bisa kita temukan hari ini. Di batu-batu nisan yang berlumut, di ukiran kayu masjid tua, di cerita rakyat yang diwariskan tanpa henti. Sejarah yang kaya ini bukan sekadar nostalgia. Ia adalah pengingat bahwa kita adalah bangsa yang sejak dulu sudah terbuka terhadap dunia luar, mampu mengambil sesuatu yang datang dari jauh, lalu mengolahnya menjadi bagian dari diri kita. Ajaran Islam yang datang tidak menghapus budaya lokal, melainkan meresap ke dalamnya, melahirkan sesuatu yang baru dan indah. Itulah sebabnya masjid-masjid tua di Nusantara tidak pernah sepenuhnya mirip dengan masjid-masjid di tanah Arab atau Persia. Karena disinilah ajaran itu menemukan rumahnya yang unik. Di akhir perjalanan panjang ini, satu pertanyaan besar tetap menggantung di benak kita. Sudahkah kita benar-benar memahami asal-usul sejarah kita sendiri? Ataukah kita masih terjebak pada narasi lama yang disusun bukan oleh kita, melainkan oleh orang-orang yang mungkin punya kepentingan tertentu di masa lalu? Menelusuri jejak-jejak ini bukan sekadar mencari tahu fakta, tapi juga cara untuk mengenali siapa diri kita sebagai bangsa. Setiap temuan baru, setiap prasasti, setiap makam tua adalah undangan untuk membuka mata lebih lebar dan menghargai keragaman sejarah yang membentuk kita hari ini. Dan disinilah cerita ini menemukan ujungnya, bukan ujung yang menutup, melainkan ujung yang justru membuka banyak pintu. Di depanmu terbentang jalan panjang sejarah yang masih bisa digali lagi. Mungkin suatu hari nanti, kamu sendiri yang akan berdiri di depan sebuah makam tua di sebuah desa terpencil, merasakan getaran masa lalu, dan menyadari bahwa sejarah bukan sesuatu yang jauh. Kamu sendiri. Apakah kamu percaya bahwa Islam masuk Nusantara bukan dari Gujarat saja? Atau kamu punya sumber cerita lain dari daerahmu? Tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu biar semakin banyak yang tahu cerita yang bikin geger ini. Jangan lupa juga like dan subscribe karena masih banyak kisah sejarah Nusantara yang bakal bikin kamu kagum.